Perkenalkan, nama saya Gabriel Asmimanyi dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang hukum Ohm dan rangkaian hambatan listrik. Yang pertama adalah kuat arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dan dari arah anoda ke katoda. Arah arus listrik ini berlawanan arah dengan elektron. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial. Beda potensial dihasilkan oleh sumber listrik, misalnya baterai atau akumulator. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya per satuan waktu pada suatu titik. Maka arus listrik dapat dirumuskan sebagai I sama dengan Q per delta T, dengan keterangan Q sama dengan muatan listrik, delta T sebagai selang waktu, dan I sebagai kuat arus listrik. Apabila ingin mengetahui nilai kuat arus listrik, dapat diukur dengan alat amperemeter. Yang kedua adalah beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada muatan positif benda lain. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Satuan beda potensial adalah volt, dan alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial disebut voltmeter. Secara matematis, beda potensial dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan W per Q, dengan keterangan V sebagai beda potensial, W sebagai usaha atau energi, dan Q sama dengan muatan listrik. Jadi beda potensial sama dengan usaha per muatan listrik. Yang ketiga adalah hukum Ohm. Pada rangkaian listrik tertutup, terjadi aliran arus listrik. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial antara titik pada suatu pengantar, seperti pada lampu senter, radio, dan televisi. Alat-alat tersebut dapat menyala atau berfungsi karena adanya aliran listrik dari sumber tegangan yang dihubungkan dengan peralatan tersebut sehingga menghasilkan beda potensial. Pada tahun 1826, George Simon Ohm menemukan bahwa pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada pengantar listrik sebanding tegangannya. Hubungan inilah disebut dengan hukum Ohm. Perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik tersebut yang dinamakan hambatan listrik yaitu R. Perbandingan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik dapat dituliskan dengan persamaan matematis R sama dengan V per I, dengan keterangan R sama dengan hambatan listrik, V sama dengan beda potensial, dan I sama dengan kuat arus listrik. Yang keempat adalah hambatan listrik. Hambatan dari sebuah kawat dipengaruhi oleh jenis bahan kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Apabila dinyatakan dalam persamaan, maka hambatan kawat sama dengan hambatan jenis dikali panjang kawat per luas penampang. Kelima adalah rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya rangkaian pada gambar berikut. Pada rangkaian seri, kuat arus listrik akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melalui satu kabel. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun bertingkat. Hambatan paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar
atau berjajar. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama besar. Maka nilai hambatan total pada susunan paralel akan memperkecil nilai hambatan. Jika salah satu komponen pada rangkaian diputus, maka arus listrik dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, saklar yang terhubung satu sama lain. Saat saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu tetap padam. Saat saklar dalam keadaan disambungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sehingga lampu akan menyala. Hukum 1 Kirchhoff. Dalam alirannya, arus listrik juga mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik melalui percabangan tersebut, arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Bila hambatan pada cabang tersebut besar, maka akibatnya arus listrik yang melalui cabang tersebut juga mengecil. Dan sebaliknya, bila pada cabang hambatannya kecil, maka arus listrik yang melalui cabang tersebut arus listriknya besar. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum 2 Kirchhoff. Pemakaian hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup yaitu karena adanya rangkaian yang tidak dapat disederhanakan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Umumnya, ini terjadi jika dua atau lebih GL tersebut, GL di dalam rangkaian yang dihubungkan dengan cara rumit, sehingga penyederhanaan rangkaian seperti ini memerlukan teknik khusus untuk dapat menjelaskan atau mengoperasikan rangkaian tersebut. Jadi, hukum 2 Kirchhoff merupakan solusi bagi rangkaian-rangkaian tersebut yang berbunyi, di dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Hukum Kirchhoff dirumuskan sebagai berikut. Nomor 1. Arus listrik sebesar 4A mengalir melalui sebuah kawat pengantar. Berapakah jumlah elektron N yang mengaliri kawat tersebut dalam waktu 10 S? Oke, jadi pertama-tama kita masukkan dulu nilai diketahuinya. Oke, diketahui I-nya sama dengan 4 ampere, dengan 4 ampere, waktunya sama dengan 10 sekon, dan E muatan elektronnya yaitu 1,6 kali 10 pangkat 19. Oke, ditanya adalah nilai N. Oke, karena di sini ditanya nilai N, dan jadi kita pertama-tama harus mencari nilai N-nya dulu. Oke, kita cari, masukkan rumusnya. Kita masukkan nilai I-nya. Nilai I-nya adalah 4 dan dikali 10 jadi sama dengan 40. Oke, setelah itu kita cari nilai N-nya. Jadi N sama dengan Q per E. Kita masukkan nilai Q-nya yaitu 40 dan kita bagi dengan nilai ini, nilai E 1
dikali 10 pangkat min 19. Oke, di sini hasilnya adalah 25 dikali 10 pangkat 19. Soal nomor 2, diketahui kuat arus sebesar 0,5 ampere mengalir pada suatu penghantar yang memiliki tegangan 10 volt. Berapakah hambatannya? Oke, pertama-tama kita tulis diketahuinya I-nya sama dengan 0,5 ampere, pada potensialnya sama dengan 10 volt. Ditanya sama dengan hambatan listrik. Titik-titik. Oke, kita akan mengerjakannya. Pertama-tama kita masukkan rumusnya dulu, yaitu hambatan listrik sama dengan kuat arus listrik dibagi beda potensial. Jadi kita masukkan 0,5 dibagi 10 sama dengan 20 ohm. Jadi baik, kita akan tulis diketahui L sama dengan 100, A sama dengan 2,5, kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min. Kita ditanya R. Kita masukkan rumusnya, R sama dengan, oke, kita masukkan nilainya 17 dikali 7 dikali 100 per 25 kali 10 pangkat min. Oke, jadi di sini ini sama ini habis, so kita tulis 17 dikali 4 10 pangkat dikali 10 pangkat 6. Ini kali ini 68 dikali ini naik jadi kali 10 pangkat 1. Jadi baik, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4. Oke, di sini ada R1, R2, R3 dan 4. Oke, ditanya adalah kuat arus, berarti I. Oke, kita akan menjawabnya. Jadi di sini kita akan cari rangkaian paralelnya dulu, yaitu ini. Jadi kita tulis rumusnya 1 per RP. Jadi sama dengan, karena R1 nya 4, jadi kita tulis 1 per 4 ditambah 1 per 4. Sini sama dengan 2 per 4. Jadi RP sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari R total. Jadi sini kita cari R total sama dengan RP ditambah R3 ditambah R4. Oke, RP nya 2 ditambah R3 nya itu 3 ditambah 1 sama dengan 6 ohm. Selanjutnya kita cari IT nya sama dengan IT dikali. Oke, jadi kita masukkan 3 per 6 sama dengan 0,5. Jadi baik, di sini kita akan masuk dalam soal nomor 5. Oke, di sini dia tanya I dan VAB-nya. Oke, kita akan cari. Kita masukkan rumusnya, yaitu sigma E sama dengan min E1 ditambah E2 dikurangi E3. Kenapa di sini E3-nya dikurangi? Karena dia bertemu sama yang pendek ini, jadi dia negatif. Jadi kita masukkan di sini min I R1 ditambah R2 R3. Selanjutnya kita masukkan E1 nya 3, E2 nya 6,
dan E3-nya 15 dan mini R1 0,1, R2-nya 0,2, R3-nya juga 0,2, tambah R ininya R1-nya 2, R2-nya 1, dan R3-nya 1,5. Oke, di sini hasilnya H-6 min sama min habis, jadi 6 sama dengan 5. Jadi I sama dengan 6/5 ampere. Oke, selanjutnya kita cari nilai VAB-nya sama dengan sigma E ditambah sigma IR. S1 ditambah H ditambah 1, R1 ditambah R2 ditambah R1 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 6/5, 0,1 sama 0,2 tambah 2. Jadi hasilnya 9 ditambah 6/5, 2,3. Jadi 9 ditambah 2,76 sama dengan 11,3.